Halo kepada Edward Hidayat, Bernadette Diana, Rudy Hirschop, dan Gianto Kui. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Pada April 2021, pukul 5 sore, dengan sebilah badik terselip di pinggang, Edi Guntur dan sang istri Afrila alias Vila berboncengan dengan sepeda motor menuju lahan yang terletak di perumahan PNS Gang Jambore di kawasan Juwata Permai, Tarakan, Kalimantan Utara. Di lahan tersebut ada peternakan ayam. Sebagian kandang ayam milik Sudirman, ayah Edi, sebagian lagi milik Jumiati, adik kandung Sudirman yang merupakan bibi Edi. Di sana, Edi Guntur dan istrinya Vila berhenti dan mengintai. Tak lama kemudian, mereka lihat seorang remaja, Arya Gading Ramadan alias Gading, adik sepupu Edi yang merupakan anak Jumiati, melintas di depan kandang ayam. Edi segera mencabut badik dan menodongkannya ke punggung Gading. Gading terkejut, protes, dan meronta, tapi Edi memaksa remaja itu masuk ke sebuah ruangan di dekat kandang ayam dan memaksanya duduk di sebuah kursi. "Ikat dia," perintahnya pada sang istri Vila yang segera mengikat tangan Gading ke belakang kursi dengan tali plastik. Gading berteriak, meronta-ronta. Sigap Edi mengencangkan ikatan dan melakban mulut Gading. Karena tali plastik habis, Edi memerintahkan Vila untuk pergi membeli. Setelah Vila kembali, mereka mengikat Gading lebih erat lagi hingga remaja itu tidak berkutik duduk terikat di kursi. Edi Guntur lalu menghubungi temannya Mendila, yang biasa dipanggilnya Om Dila, untuk datang membantu. Lalu dia perintahkan Vila pulang. Ketika Edi tengah menunggu kedatangan Mendila, dengan mulut ditutup lakban dengan separuh bergumam, Gading berusaha protes. "Kalau kau mau uang, mintalah sama mamaku. Kenapa kau harus ikat aku begini? Kau bukan nih anjing ikatanku. Anjing memang kau nih, asu, sakit ini." Mendengar ocehan Gading, Edi meradang. Dia mencabut badik dan menancapkannya ke paha adik sepupunya itu. Gading kesakitan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. 30 menit kemudian, Mendila alias Om Dila tiba dengan mengendarai mobil Edi, sebuah Daihatsu Ayla. "Om, aku menyekap sepupuku," kata Edi pada Mendila. Edi menjelaskan dia menyekap dan menculik Gading untuk minta uang tebusan pada bibinya Jumiati, sebab Edi sedang butuh uang. "Aku akan rekam si Gading minta tebusan. Rekaman itu nanti akan kukirim ke ibunya." Edi dan Mendila sepakat membawa Gading ke suatu tempat. Mereka masukkan remaja yang terikat ke kursi itu ke dalam mobil. Bertiga mereka menuju kawasan yang jauh dari pemukiman warga. Di tengah perjalanan, Mendila yang tengah menyetir minta Edi melepas saja lakban di mulut Gading, juga melepas ikatannya dari kursi. Edi menuruti meski tetap mengikat tangan Gading. Namun mendadak Gading melawan dan berteriak-teriak sekuat tenaga. Edi marah. "Diam kau," ancamnya sambil lagi-lagi menusuk paha sepupunya dengan badik. Tidak terasa hari sudah malam. Mobil berputar-putar mencari kawasan yang tepat tapi gagal. Akhirnya Edi dan Mendila sepakat kembali ke peternakan ayam. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam ketika mereka tiba di peternakan. Edi dan Mendila membawa Gading ke belakang kandang ayam milik ayah Edi. Lalu mereka rekam video Gading bicara minta tebusan pada ibunya. "Mak, aku diculik, minta tebusan 200 juta. Usai merekam video, Edi dan Mendila membawa Gading kembali masuk ke mobil. Saat itu luka-luka di paha Gading tampak semakin parah, mengeluarkan banyak darah. Mendila yang semakin ragu akan aksi mereka lalu bilang ke Edi, "Sepupumu sudah luka-luka. Kalaupun dia nanti kita lepaskan, tetap saja kita di penjara. Terus bisa-bisa kita dibunuh bapakmu. Bagaimana kalau kita hilangkan saja dia?" Edi setuju. "Kita bunuh saja Om, terus buang ke laut." Tapi setelah berpikir-pikir lagi, Edi bilang, "Tidak usahlah Om buang ke laut, nanti mayatnya timbul. Bagus kita tanam saja." "Iyalah, kita ambil sekop dulu di rumahku," jawab Mendila. Dengan mobil, mereka bertiga menuju rumah Mendila di Jalan Ladang Dalam, Tarakan. Di tengah perjalanan, Gading memohon, "Kak, jangan bunuh aku." Edi Guntur membentak, "Diam, ini sudah takdirmu." Pukul 9 malam, mereka tiba di rumah Mendila dan mengambil sekop. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mencari lokasi untuk membunuh Gading. Setiba di kawasan sepi, mereka berhenti. "Bunuh di sini aja Om," kata Edi. Mendila mengeluarkan sekop. Edi menyeret Gading keluar dari mobil. Gading memohon-mohon,
Kak, jangan bunuh aku." Tiba-tiba ada cahaya lampu menerangi mereka. Eddie dan Mandila terkejut, ada mobil melintas. Nyali keduanya langsung ciut, mereka takut ketahuan. Niat membunuh Gading pun batal. Mereka masukkan kembali remaja itu, kali ini ke bagasi mobil. Sudah pukul 12 malam. Mandila bilang, "Bensin mau habis." Sial, Eddie tidak bawa uang. Dia pun menghubungi istrinya Vila lewat HP dan minta istrinya membawa uang dan menemuinya di suatu tempat. Sementara itu karena Mandila capek, Eddie mengambil alih kemudi. Pukul 1 pagi mereka tiba di suatu tempat dan bertemu Vila yang menyerahkan uang bensin pada Eddie. Vila pulang sedangkan Eddie CS mengisi bensin. Sekitar pukul 2 pagi, Eddie, Mandila dan Gading tiba di kawasan Bengawan yang sepi. Eddie yang capek bilang ke Mandila, "Tidur dululah kita di sini, Om." Hingga pukul 4 pagi mereka tidur. Setelah bangun, karena bingung mau kemana, akhirnya Eddie dan Mandila memutuskan kembali ke peternakan ayam dan membunuh Gading di sana. Namun di tengah perjalanan menuju peternakan, ada mobil lain melintas dan mendadak Gading mengeluarkan separuh badan dari jendela mobil dan berteriak, "Tolong, tolong!" Eddie Guntur langsung menarik masuk badan sepupunya itu. Akhirnya pukul 5 pagi mereka tiba kembali di peternakan ayam. Eddie dan Mandila membawa Gading ke ruangan di dekat kandang ayam. "Bagaimana caranya bunuh ini?" kata Eddie. "Kita jerat saja lehernya," usul Mandila. "Ampun Kak, ampun," Gading berteriak. Mandila langsung menyumpal mulut remaja itu. Begitu menemukan kabel di dekat kandang ayam, Eddie dan Mandila langsung menjerat leher Gading. Masing-masing menarik ujung kabel itu sekuat tenaga. Gading meronta-ronta, lidahnya terjulur hingga akhirnya dia terkapar lemas. Untuk menuntaskan aksinya, Eddie Guntur mencabut badik dan menikam dada sepupunya. Gading yang baru berusia 19 tahun itu tewas. Eddie dan Mandila lalu menyeret jasad remaja malang itu ke tengah kebun nanas yang ada di belakang peternakan ayam. Dengan sekop mereka menggali lubang dan mengubur jasad Gading di sana. Feris dan Jumiati memiliki 3 anak. Si sulung bernama Arya Gading Ramadan yang biasa dipanggil Gading, siswa SMK di Tarakan. Feris dan Jumiati sudah bercerai dan tinggal terpisah. Gading tinggal bersama sang ibu Jumiati di rumah mereka di Jalan Inhutani, Tarakan. Sama seperti remaja-remaja seusianya, Gading adalah Gading. Tidak semua sikap dan kegiatannya disetujui sang ibu. Terkadang Gading terlalu banyak membuang waktu bermain games. Sang ibu yang kesal biasanya menegur, tapi ada kalanya juga sang ibu marah dan mengusir Gading dari rumah. Meski begitu, setiap diusir, biasanya Gading akan pulang lagi. Nah, ketika pada April 2021, Jumiati kembali marah dan mengusir Gading, anaknya itu tidak pulang juga. Khawatir, Jumiati menyampaikan hal tersebut kepada Feris, ayah Gading. Mereka mencari kemana-mana, menanyai teman-teman Gading juga sepupu-sepupunya. Seorang sepupunya, Eddie Guntur, mengatakan Gading pernah menghubunginya lewat HP dan bilang dia sudah pergi keluar kota dan tidak mau pulang lagi. Dia ingin tenang dan mandiri dan sudah bekerja di sana berjualan baju. Jumiati heran dan minta nomor HP Gading kepada Eddie untuk menanyakan langsung hal itu pada anaknya. Tapi Eddie bilang, HP-nya sudah tidak aktif, aku sudah hapus nomor HP-nya. Eddie menenangkan sang bibi Jumiati. Dia juga mengunjungi sang paman Feris. "Gimana Om, sudah ada kabar si Gading?" Feris menjawab, "Belum, Om masih mencari. Tolong bantu cari adekmu." Eddie menyanggupi, "Iya Om, aku juga mencari. Pokoknya kalau ada keluarga yang sembunyikan si Gading, mau itu keluarga dari mana, aku selesaikan. Setengah mati sudah aku mencari ini." Hilangnya Gading sempat dilaporkan kepada polisi. Namun karena ada dugaan Gading memang pergi dari rumah atas keinginannya sendiri dan sudah bekerja di luar kota, pencarian sempat terhenti. 20 bulan berlalu, tapi Gading tidak pulang juga. Insting Jumiati merasa ada sesuatu yang tidak beres menimpa Gading, tapi dia tidak tahu apa. Tampaknya Eddie Guntur punya satu kelemahan, sulit untuk tutup mulut. Pada Maret 2022, kurang lebih 10 bulan setelah dirinya membunuh Gading, dia ajak temannya Henry ke peternakan ayam milik ayahnya. Setiba di tujuan pukul 9 malam, Eddie bilang ke Henry, "Aku telah membunuh seseorang dan menguburkannya di sana, dan aku sering mimpi kuburan itu terbongkar."
Di tengah gelap, Eddie mengajak Henry ke kuburan itu. Mereka melewati samping kandang ayam menuju kebun nanas. Di tengah kebun nanas, Eddie berhenti. Dia jongkok dan memperbaiki tanah berlubang di tengah kebun nanas itu. Dia minta bantuan Henry membongkar kuburan dan memindahkan jasad ke tempat lain yang lebih aman. Tapi Henry menolak. Henry tidak tahu siapa yang dibunuh Eddie Guntur. Dan dia tidak berani melaporkan hal itu kepada siapapun, sebab Eddie suka mengancam orang dengan badik yang selalu dibawanya kemana-mana. Dan demikianlah bagai ember bocor, Eddie juga curhat ke temannya Rizky Saputra alias Kiki. "Kau percayakah aku pernah bunuh orang?" Kiki terkejut. "Siapa yang kau bunuh?" "Sepupuku si Gading. Kau kenal?" "Tidak." "Gara-gara apa kau bunuh dia?" "Gara-gara dia sering menggoda istriku. Kalau istri kita sering digoda laki-laki, sama saja harga diri kita diinjak-injak." Saat Eddie minta bantuan Kiki membongkar kuburan dan memindahkan jasad, Kiki menolak. Dan ember itu semakin bocor ketika sekitar bulan November 2022, Eddie Guntur sedang kongko bareng teman-temannya Bobby dan Aco. Sudah pukul 10:30 malam, ketiganya masih main HP di teras rumah Bobby di daerah Selumit, Tarakan. Aco lalu bilang pada Bobby, "HP-ku lowbat, pinjam charger." Bobby menjawab, "Charger ada di kamar." Aco langsung beranjak menuju kamar Bobby. Namun Bobby segera menegur, "Jangan masuk langsung ke kamar orang yang sudah nikah, Co. Pantang itu bagi orang Bugis." Eddie menimpali, "Betul itu, Co. Gara-gara itulah sampai aku bunuh sepupuku." Bobby terkejut, "Hah? Bisa-bisanya kau bunuh sepupumu sendiri?" Eddie membalas, "Mau siapapun yang ganggu istriku, kubunuh. Istriku cerita sama aku, lain-lain sudah si Gading itu, makanya aku bunuh dia." Setelah itu tanpa ragu, Eddie membeberkan rincian aksi pembunuhan Gading. "Aku bunuh dia di kandang ayam." "Di mana kau simpan mayatnya?" tanya Bobby. "Dekat situ saja aku tanam, tapi kau nggak boleh tahu lokasi tepatnya." Eddie juga mengatakan dia pernah mengajak Aco ke lokasi Gading dikubur meski Aco menolak. Eddie lalu mengajak temannya yang lain untuk menggali kuburan dan memindahkan jasad Gading ke tempat yang lebih aman, tapi temannya itu lagi-lagi menolak. Setelah mendengar pengakuan Eddie, Bobby jadi gelisah, tapi dia tidak melapor ke polisi karena tidak yakin pengakuan Eddie benar. Beberapa hari kemudian, Bobby bertemu temannya Ferris, dan saat itulah Bobby mengadu tentang pengakuan Eddie yang telah membunuh Gading anak Ferris yang selama ini dikira hilang dan pergi keluar kota. Betapa terkejut Ferris, dia segera memberitahu mantan istrinya Jumiati. Pada 27 November 2022, Jumiati dan Ferris melaporkan hal tersebut kepada polisi yang segera meringkus dan menginterogasi Eddie Guntur. Awalnya Eddie memberi keterangan berbelit-belit, namun akhirnya dia mengaku membunuh Gading dengan bantuan Mendila. Istrinya Vila juga mengetahui hal itu dan turut membantu menculik dan menyekap Gading. Lalu apa motif Eddie Guntur melakukan aksi konyol dan sadis itu? "Apa kau punya masalah dengan Gading dan keluarganya?" tanya polisi. Eddie Guntur menjawab dia tidak punya masalah apapun dengan Gading dan keluarga Gading. Dia hanya ingin minta uang tebusan 200 juta pada sang bibi Jumiati untuk mengganti uang usaha kepiting milik ayahnya yang sudah dihabiskannya untuk main judi online. Sewaktu ditanya polisi di mana dirinya membuang mayat Gading, Eddie Guntur kembali berbohong. "Saya buang mayatnya di laut." Lalu dia mengubah lagi pengakuannya, "Saya buang dia di parit." Namun ketika terus didesak, Eddie akhirnya mengaku dia mengubur jasad sepupunya itu di kebun nanas yang terletak di belakang peternakan ayam milik ayahnya. 3 hari setelah penangkapan Eddie Guntur, pada 30 November 2022, polisi membongkar kuburan itu dan menemukan jasad Gading terbungkus terpal, tapi yang tinggal hanya tulang belulang. Polisi juga meringkus istri Eddie yakni Afrila alias Vila dan Mendila yang ikut membantu. Saat ditanya motif Eddie Guntur membunuh Gading, Vila membenarkan Eddie menculik Gading untuk minta tebusan 200 juta pada Jumiati ibu Gading. Uang tebusan itu nantinya akan dipakai mengganti uang usaha kepiting ayah Eddie yang sudah dihabiskan Eddie untuk judi online. Vila juga membantah ocehan bohong Eddie kepada teman-temannya yang bilang Gading dibunuh karena sering menggoda Vila. "Gading tidak pernah mengganggu dan menggoda saya," tegas Vila. Menurut Vila, dia membantu suaminya menculik Gading karena takut pada sikapnya yang kasar dan temperamental. Sementara itu Mendila alias Om Dila juga membeberkan kepada polisi versi kejadian menurut dirinya. Begini ceritanya.
Menurut Mendila, awalnya pada April 2021, Edi Guntur mengajaknya merampok sebuah rumah di Jalan Inhutani, Tarakan. Tapi saat itu Mendila tidak tahu rumah itu adalah rumah Jumiati, bibi Edi. Saat itu Edi bilang, di rumah itu ada uang 500 juta. Mendila menjawab, boleh saja ngerampok, tapi jangan membunuh. Edi menimpali, kenapa tidak, dibantai saja sekalian Om. Memangnya ada siapa saja di rumah itu? Tanya Mendila. Ada induk ayam, anak ayam jantan, sama anak ayam betina, jawab Edi. Saat mereka mengintai rumah itu, Mendila melihat seorang laki-laki berada di samping rumah sedang mencuci tangan. Dia langsung protes kepada Edi Guntur. Kau bilang gak ada ayam jantan, nah itu ayam jantan. Edi langsung membalas, kalau itu biar aku yang tangani. Menurut Mendila, Edi kemudian mengajak seorang teman lainnya bernama Lalong. Lalong, ada kerjaan nih, uangnya 500 juta. Tapi Lalong curiga. Kepada Mendila dia berkata, betulkah ada uang 500 juta? Jangan-jangan tidak ada. Bagaimana kalau kita tawarkan ke si Edi biar kita berdua saja yang kerjakan. Nanti hasilnya kita bagi sama dia. Lalong dan Mendila pun menyampaikan ide itu kepada Edi Guntur. Tapi Edi ngotot, aku harus ikut. Melihat tingkah Edi, Lalong semakin curiga dan bilang ke Mendila, sepertinya si Edi punya maksud lain, bukan merampok. Untuk membuktikan kecurigaan itu, suatu hari Lalong dan Mendila pergi ke rumah target di Jalan Inhutani. Setiba di sana, mereka mengintai. Mendila lantas menghubungi Edi dan bilang, kami sudah di dekat rumah target, sekarang kami mau masuk. Jangan, tunggu aku, pinta Edi. Lah, kau bilang mobilmu mogok, biarlah kami berdua yang kerjakan, nanti hasilnya kita bagi, kata Mendila lagi. Tapi Edi tetap ngotot, tunggu, aku datang naik ojek. Setelah Edi tiba, Lalong bilang, sekarang di dalam rumah sudah ramai, gimana? Kita bantai aja semua. Oke, deal, jawab Edi. Lalong lalu berbisik pada Mendila, betul kan? Ini bukan mau merampok, tapi dia mau peralat kita untuk membunuh. Mendila dan Lalong pun pulang, membatalkan niat membantu Edi. Esok harinya menurut pengakuan Mendila pada polisi, Edi Guntur kembali menghubunginya dan minta dia datang ke peternakan ayam milik ayahnya. Mendila pun datang dengan membawa mobil Edi yang tadinya mogok dan dititip di tempat Mendila untuk diperbaiki. Setiba di tujuan, Mendila disambut Edi. Om, ada orang yang aku sekap. Om tidak kenal orang ini, tapi sepertinya Om sudah lihat beberapa kali di tempat pembelian kepiting. Dia datang sendiri ke kandang ayam, terus aku todong pakai pisau. Ketika Mendila melihat laki-laki yang disekap itu, barulah dia sadar laki-laki remaja itu adalah orang yang dilihatnya mencuci tangan di samping rumah yang tadinya akan mereka rampok. Dan demikianlah awal kejadian tersebut menurut Mendila, yang berawal dari niat merampok rumah Jumiati, kemudian batal, dan akhirnya berujung dengan penculikan serta pembunuhan Gading. Bagi Jumiati dan Feris, ini adalah hantaman paling keras. Anak mereka Gading dibunuh oleh sepupu sendiri dengan cara yang begitu sadis. Pada dasarnya Gading anak baik, demikian kata orang tuanya dan teman-temannya. Dia tidak merokok, tidak terpengaruh pergaulan buruk. Sang ayah Feris bilang, tubuh saya ini kan penuh tato, jadi saya suka keluar rumah tidak pakai baju. Gading selalu menasihati dan menegur, apalagi banyak anak kecil yang bermain di dekat rumah. Bagi dia, mungkin tidak pantas saja dengan tubuh penuh tato ini saya perlihatkan ke anak-anak. Setelah Gading hilang, Jumiati pernah datang ke kebun nanas di belakang peternakan ayam. Tanah di sana lembek, dan dia sempat heran melihat seperti ada bekas galian. Tapi saat itu dia tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Dia tidak tahu, sesungguhnya itu adalah kuburan anaknya. Selama ini Jumiati merasa keluarganya tidak punya masalah dengan Edi Guntur yang adalah anak kakaknya itu. Bahkan bisa dikatakan mereka dekat. Jumiati dan Gading kerap membantu Edi seperti membeli susu dan popok untuk anaknya. Jumiati juga heran perihal aksi Edi menculik Gading untuk minta uang tebusan, sebab dia tidak pernah sekalipun menerima permintaan tebusan. Tapi Jumiati juga mengakui Edi Guntur adalah pria bergajul. Menurut Feris, ayah Gading, sejak kecil Edi suka merampas mainan Gading. Kemana-mana Edi Guntur bawa badit, berkali-kali berkelahi. Bukan sekali saja dia menikam. 3 orang ditikamnya waktu berkelahi, tapi diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan orang tuanya juga dilawan, dipukul. Demikian kata Jumiati kepada wartawan. Jumiati berharap kali ini hukum ditegakkan, supaya ada efek jera bagi Edi Guntur. Kalau dia bebas atau hukumannya ringan, pasti dia menggampangkan karena orangnya temperamental. Jangan ada korban berikutnya.
cukuplah anak saya terakhir jadi korbannya. Persidangan kasus pembunuhan Arya Gading Ramadan digelar di Pengadilan Negeri Tarakan. Pada September 2023, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun untuk Afrila alias Vila, istri Edi Guntur, yang ikut membantu penculikan dan penyekapan Gading. Vila yang masih sangat muda, berusia di awal 20-an, harus berpisah dengan anak semata wayangnya. Sedangkan Mendila yang berusia 40-an dan ikut membantu membunuh Gading, divonis umur hidup. Dan yang menggembirakan, harapan Jumiati ibu Gading terkabul. Edi Guntur yang berusia 25, dalang dibalik penculikan dan pembunuhan berencana Gading, akhirnya divonis mati. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU yang hanya seumur hidup. Tapi Edi Guntur dan Mendila tidak terima dan mengajukan banding. Di tingkat banding, vonis Edi tetap vonis mati, sedangkan vonis Mendila yang tadinya penjara seumur hidup jadi vonis mati. 20 bulan Jumiati menunggu sang anak yang akhirnya pulang dalam keadaan tidak bernyawa, tinggal tulang belulang, Arya Gading Ramadan. Orang tuanya memberi nama Ramadan karena Gading lahir di bulan Ramadan. Dan tidak disangka, Gading juga tutup usia tepat di bulan Ramadan April 2021. Semoga Gading tenang di sana. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.